Shalom adik-adik. Shalom, shalom. Shalom. Tetap bersuka cita hari ini. Pagi ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Sebelumnya kita sapa dulu ya Kak ya. Ya, siap. Pak Erostam deh. Pak Erostam kita sapa dulu ya adik-adik di rumah. Oke. Kita sapa adik-adik kita dari Getsemane. Ada Renata, halo Renata. Ada kakaknya, ada adiknya. Terus habis dari Getsemane kita jalan-jalan ke mana Kak? Pak E? Ke barat. Ke Maranatha. Maranatha. Di Maranatha ada Siapa? Alvito. Halo adik Alvito. Yang kelas besar? Kelas besar ada siapa ya Pak di Maranatha ya? Ada Kak Bama, ada Kak Catherine. Oh iya, ada Kak Bama, ada Kak Catherine. Banyak sekali. Ada Kak Lintang juga loh. Yuk kita jalan-jalan ke sana Pak. Timur. Sebelah timur. Ada adik Theo. Theo nikah. Halo, ada Theo nikah. Lalu ada siapa lagi yang di ujung sana ya Pak? Di Firdaus. Kalau di Firdaus banyak sekali. Banyak sekali. Ada Kak Rafa. Ada Kak Sabia. Iya. Ada adik Hani juga. Iya. Yang Danda itu namanya siapa itu? Yang Danda. Siapa ya Pak E? Siapa kira-kira? Siapa ya? Vino. Terus yang dekatnya Mbak Bunga. Siapa itu? Ayo. Siapa ya Pak E ya? Siapa itu? Banyak sekali. Banyak sekali. Ya. Halo semuanya adik-adik, sudah siap untuk kita mau datang kepada Tuhan hari ini? Siap ya? Kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan, menaikkan setiap ucapan syukur kita. Kita pujikan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu, atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Kita ulang pujian dari awal. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Dengan setiap hati yang sungguh kita datang ke hadirat Tuhan, nyatakan pujian ini sekali lagi. Bapakku datang padamu. Bapakku datang Padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari.
Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu, atas kebaikanmu. Kita mau satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat hari ini kami boleh datang kepadamu. Kami bersyukur untuk segala kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kamu siapkan hati kami, pikiran kami untuk kami bersorak-sorai memuji nama-Mu. Terlebih lagi menyiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu supaya siap mengikuti pada hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan berikan penghiburan, dan yang saat ini jauh dari Engkau, kami berdoa supaya Tuhan memberikan mereka kerinduan untuk semakin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik sekolah minggu semuanya berdiri yuk. Yang ada di rumah, yang saat ini siap untuk beribadah, semuanya berdiri. Karena kita mau kemana ini Pak Rustam? Kita mau sekolah minggu. Mau sekolah minggu naik apa? Kereta api. Naik kereta api. Bunyinya kereta api gimana Pak? Ada tahu? Pasti ada yang tidak tahu kereta api itu barangnya seperti apa sih? Kereta api itu seperti apa ya? Mungkin ada yang sudah pernah naik. Ada yang pernah naik ya? Ada yang belum. Ada yang belum. Kita naik sama-sama hari ini ya. Oh, kita ke sekolah minggu. Kita ke sekolah minggunya naik kereta api. Yuk. Yes, naik kereta apiku. Yes, kereta apiku menuju sekolah minggu. Hei kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pula teman, janganlah ketinggalan. Lekas naik teman, jangan kau ketinggalan. Bentar Pak Rustam. Ada ya, suaranya kereta api kan. Iya, suaranya kereta apinya. Gimana suaranya kereta apinya? Keluar asapnya ya. Sekali lagi ya Pak Rustam yuk. Siap. Ayo, ada yang tertinggalan loh. Ada yang ketinggalan. Ayo cepet-cepet naik. Ayo naik. Jangan sampai ketinggalan Yuk. Ayo. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hei kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pula teman, janganlah ketinggalan. Lekas naik teman, kita dinanti Tuhan. Yes, kereta apiku menuju sekolah minggu. Hei kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pula teman, janganlah ketinggalan. Lekas naik teman, kita dinanti Tuhan. Kita mau pujikan ya Dek ya? Bisa kalau ada di rumah itu teman-teman banyak. Gimana Pak Rustam? Bisa puter-puter. Oh, puter-puter di dalam ruangan ya? Siapa jadi kepala kereta apinya? Kakaknya. Kalau sendirian gimana? Sama
Sama kakak, sama ayah dan ibunya. Oh iya, sama ayah sama ibunya diajak ya. Iya. Kayak diajak muter-muter. diajak muter-muter. Ya harus gitu ya. Semangatnya di situ. Jangan sampai ketinggalan ikutan Sekolah minggu. Oke, benar Pak Ustaz, benar-benar ya. Yuk, kita pujikan Saya Bergirang ini, Pak. Atau kita ulangi lagi pujiannya saya, yes. Boleh naik kereta api lagi karena kita memang sangat senang hari ini kita akan sekolah minggu itu ya. Oke. Sambil bergirang. Ayo nanti gitu ya. Nanti Pak Rustam menyanyikan lagu yang kedua ya. Yes. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hei kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pula teman, janganlah ketinggalan. Lekas-lekas teman, janganlah ketinggalan. Jazz bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, ceritakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi dari cintanya Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang, saya bergirang. Apa sebabnya? Salah. Mengapa Pak Rustam bergirang ini? Saya yang mesti tanya ini. Oh, saya yang ditanya. Kenapa Kak Yeyen ini bergirang ini? Karena saya karena naik kereta api. Seneng atau karena memang dapat hadiah dari orang tua karena sergap sekolah minggu. Karena mau ke sekolah minggu. Oh ya, siap. Lagi tanya ini. Saya bergirang ya. Saya yang bertanya. Saya bergirang. Saya bergirang. Saya bergirang. Ceritakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Oh, ternyata. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi dari cintanya Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Sekali lagi yuk. Saya bergirang, kau bergirang. Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Ceritakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi dari cintanya Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Iya, wah semuanya sudah bergirang. Berarti jawabannya apa Pak? Bergirangnya karena kita anak Tuhan. Iya. Dapat hadiah yang lain. Bukan Pak Rustam, bukan karena dapat hadiah, bukan karena naik kereta api, bukan. Tapi jawabannya apa Pak Rustam tadi? Karena saya anak Tuhan. Oke, adik-adik bisa duduk kembali. Bergirang itu seneng gitu. Bergirang itu artinya sukacita, seneng mana ya? Iya. Oke adik-adik, kita mau siapkan persembahan kita yang sudah kita persiapkan buat Tuhan. Kita mau berikan kepada Tuhan, nanti bisa diberikan kepada kakak-kakak sekolah minggu terdekat ya. Kita mau pujikan dengan pujian beri syukur.
Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi yuk kita pujikan. Bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi Pak Rustam. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Yesus jadi milikmu. Iya, doa persembahan akan dibawakan Pak Rustam. Hai adik-adik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu kepada kami melalui orang tua kami, pekerjaan mereka semuanya yang Kau berkati, sehingga kami pagi ini anak-anak-Mu boleh mempersembahkan milik kami berupa uang. Mari kiranya Engkau berkati persembahan ini sehingga boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan, khususnya sekolah minggu ini. Berkati orang tua kami, berkati kehidupan keluarga kami masing-masing. Kiranya ke depan kami boleh mempersembahkan yang lebih baik lagi. Tuhan, selain itu kami juga mempersembahkan hidup kami, menyerahkan hidup kami bagi Tuhan. Tuhan pakai untuk kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih berkat-Mu, Engkau yang telah berkatinya oleh rahmat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Amin. Baik adik-adik, kita mau siapkan hati kita ya Bapak. Ya Pak Rustam ya, kita sudah puji nama Tuhan, berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Selain memberikan persembahan berupa uang, kita mau memberikan persembahan hati kita, hidup kita. Dengan salah satu cara, saat mendengarkan firman Tuhan harus tertib dan tenang, tidak usir sendiri atau lari-larian ya. Kita mau siapkan hati kita mau iringi dengan pujian, melayani lebih sungguh. Menurut sesuai dengan tema kita hari ini. Iya, hari ini kita mau belajar untuk melayani Tuhan. Kira-kira yang terbesar? Siapa yang terbesar, Pak? Kita tidak tahu. Gak tahu. Siapa yang akan kita layani ya, Pak? Di antara kita anak-anak Tuhan, siapa yang terbesar? Apakah memang yang jadi badannya pedas, tukang perintah-perintah itu, yang tukang gini-gini itu? Kamu harus gini ya, bukan? Atau yang justru yang mau melayani, mau berbagi, mau berkati seperti itu? Kita nanti tunggu. Yang penting kita menyiapkan hati kita. Adik-adik harus tahu jawabannya. Siap. Ya. Berarti belajar firman Tuhan hari ini. Yuk. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh.
mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengampuni, 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 mengampuni lebih sungguh, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Kita siapkan hati kita kembali, kita katakan melayani. Melayani, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh, melayani, melayani lebih sungguh lagi. Melayani lebih sungguh, melayani, melayani lebih sungguh. Katakan Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Kita siapkan hati kita untuk membawa firman. Saya persilakan kepada Kak Yulia. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi yang indah ini Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah memberkati kami dalam memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, sebentar kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau berkati kami dalam kami mendengarkan, menerima kebenaran firman-Mu. Meskipun kami beribadah di rumah kami dengan keluarga kami masing-masing ya Tuhan, semua itu hanya karena kasih kemurahan-Mu Tuhan kami bisa bersekolah minggu bersama keluarga kami. Tuhan Yesus memberkati kami dalam kami mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Gimana kabarnya? Ya. Adik-adik masih ingat yel-yel yang kemarin Pak Rostam sampaikan ya? Kita harus tetap sehat, kuat, semangat, haleluya. Oke, luar biasa adik-adik pagi hari ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan Alkitab kita
kita buka Alkitab kita pada Injil Matius pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-20 sampai 27. Sudah ketemu semua adik-adik? Nanti disambung ya pada Injil Yohanes pasalnya yang ke-13 ayat 1 sampai 20. Dilanjut lagi pada Injil Yohanes pasalnya masih sama yang ke-13, ayatnya ayat 34 sampai 35. Adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini kita mau belajar tentang siapa yang besar dan yang hebat. Bukan memerintah melainkan melayani. Adik-adik yang dikasih Tuhan, untuk ayat hafalannya mari kita buka pada kitab Filipi pasal 2 ayat yang keempat. Sudah ketemu adik-adik? Kak Yulia akan bacakan ya untuk ayat hafalannya. Filipi pasal 2 ayat yang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Adik-adik yang dikasih Tuhan, sebelumnya kakak mau tanya, siapa yang ingin menjadi hebat? Lambaikan tangannya, angkat tangannya. Semua ingin menjadi orang yang hebat. Anak-anak sekolah minggu ke ITC Banyutowo ingin menjadi orang yang hebat. Luar biasa, kakak acungin jempol ya. Firman Tuhan saat ini membahas tentang orang yang besar dan hebat. Adik-adik, orang yang besar dan hebat itu bukan badannya yang besar, gede, bukan ya adik-adik, tetapi orang yang mempunyai pengaruh yang besar, bukan badannya yang besar, tapi mempunyai pengaruh yang besar. Mereka itu dihormati orang. Karena apa? Karena mereka mempunyai apa adik-adik? Punya kekuasaan. Mari adik-adik kita baca pada Matius pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-25 sampai 27. Kak Yulia akan bacakan Matius pasal 20 ayat yang ke-25. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Ayat yang ke-26, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ayat yang ke-27. Adik-adik bisa melihat gambar, ada raja-raja, ada penguasa-penguasa ataupun bos-bos. Mereka itu pada umumnya memerintah atau melakukan perintah kepada bawahannya, anak buahnya ya adik-adik, untuk melakukan banyak hal. Biasanya adik-adik pernah mendengar atau mungkin melihat di televisi atau di dunia nyata ya, mungkin sering kita menonton TV, jadinya kita kadang bisa melihat seorang majikan atau bos itu memerintah kepada apa dek? Anak buahnya ataupun pembantunya. Biasanya dengan kata-kata yang agak kurang sopan ya, agak sedikit kasar ya. Contohnya apa kak? Biasanya kalau bos-bos itu memerintah dengan seenaknya. Misalnya seperti ini adik-adik, woi bersihkan ruangan ini. Adik-adik pernah mendengar seperti itu? Iya. Ada yang kadang ambilkan makanan saya, seperti itu ya adik-adik. Kadang juga ada yang makanannya tidak suka, makanannya tidak enak,
lain, buatkan lagi seperti itu adik-adik. Kenapa bisa seperti itu? Bos-bos majikan seperti itu. Kenapa adik-adik? Iya, karena mereka punya kuasa, punya jabatan, merasa dirinya itu hebat. Apakah mereka itu benar-benar orang hebat yang seperti itu adik-adik? Ayo, apa jawabannya? Apakah mereka itu benar-benar orang hebat yang suka memerintah kepada bawahannya, anak buahnya? Menurut manusia adik-adik, menurut manusia mereka itu hebat, mereka itu punya kuasa, punya jabatan. Itu menurut manusia itu mereka merasa hebat. Tetapi menurut firman Tuhan menjadi hebat tidak seperti itu adik-adik. Ya, seperti yang tadi kita baca, menjadi hebat sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai firman Tuhan ini kita menjadi hebat, menjadi besar, bukan seperti itu yang suka memerintah adik-adik. Bukan seperti itu. Kita menjadi hebat, kita menjadi besar sesuai firman Tuhan, itu kita harus mau melayani. Seperti yang tadi Kak Yeyen dan Pak Erostam nyanyikan, lagukan, bahwa kita harus melayani. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan lebih dulu melayani kita, karena Tuhan itu lebih dulu mengasihi kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tadi banyak. Yang pertama itu dari Matius 20 ayat 20 sampai yang ke-27 ya adik-adik, yang disambung dengan Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 20. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberikan contoh, memberikan teladan kepada kita. Adik-adik bisa melihat gambar yang ada di layar televisi adik-adik. Tuhan Yesus adalah seorang pribadi adik-adik. Seorang pribadi. Tuhan Yesus adalah pribadi yang hebat. Tuhan Yesus mempunyai penuh kuasa. Dia yang dimaksud di sini adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mempunyai banyak murid, banyak pengikut. Tetapi apa adik-adik? Tetapi Tuhan Yesus mau membasuh kaki murid-muridnya. Adik-adik, Tuhan Yesus memberikan kita contoh untuk saling mengasihi, untuk saling melayani satu dengan yang lainnya. Bukan untuk kita saling memerintah atau apa adik-adik, sok berkuasa ya adik-adik. Karena apa? Kita kalau mau menjadi hebat sesuai firman Tuhan, kita harus mau melayani, kita harus mengasihi satu dengan yang lainnya, kita harus mau melayani Tuhan, kita harus mau melayani sesama manusia. Adik-adik, kalau kita ingin menjadi orang yang hebat, orang yang besar, orang yang terkemuka, maka kita harus mau melayani. Melayani itu apa, Kak? Adik-adik, kita bisa melayani itu bisa melakukan sesuatu hal yang diperlukan orang lain. Melayani itu juga sebagai bukti ya adik-adik, kita bisa mengasihi Tuhan, kita bisa mengasihi sesama manusia. Terus di mana Kak kita bisa melayani? Di mana adik-adik bisa melayani? Di mana adik-adik? Adik-adik, di mana kita bisa melayani? Di mana kita bisa melayani? Adik-adik, dimanapun kita bisa melayani, dimanapun kita berada ya adik-adik. Ya mungkin kita bisa menolong teman, menolong orang tua, menjenguk orang sakit, itu pun juga melayani. Itu sesama manusia. Adik-adik yang dikasihi Tuhan,
Tuhan Yesus juga mau supaya kita itu ya adik-adik semua ya, anak-anak sekolah minggu GIT Beji Banyutowo, untuk melayani Tuhan Yesus melalui ya mungkin saat di gereja ya adik-adik. Ya saat ini mungkin kita masih beribadah secara online, kita masih beribadah di rumah masing-masing. Nanti kalau pandemi ini sudah berakhir dan kita bisa beribadah di gedung gereja, bisa bersama-sama lagi, adik-adik bisa melayani Tuhan Yesus. Adik-adik bisa memimpin pujian, bisa memimpin doa, ataupun membacakan ayat firman Tuhan. Nah, itu melayani Tuhan Yesus saat kita di gereja ya adik-adik. Adik-adik, sekali lagi, kalau kita mau menjadi hebat, kalau kita mau menjadi besar sesuai firman Tuhan, adik-adik harus mau melayani. Kita harus saling mengasihi. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan baca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-30, pasal 13 ayatnya yang 34 dan 35. Kak Yulia akan bacakan ya. Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35. Beginilah firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus mengasihi. Ayat yang ke-35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Adik-adik, seperti yang tadi Kak Yulia sampaikan ya, karena Tuhan Yesus itu lebih dulu melayani kita, Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kita, maka kita harus menjadi orang hebat sesuai firman Tuhan. Kita harus saling melayani, kita harus saling mengasihi. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan di pagi yang indah ini. Adik-adik nanti ikuti kakak ya. Sudah siap? Kalau adik-adik ingin menjadi orang hebat, orang yang besar sesuai firman Tuhan, adik-adik ikutin kakak. Tuhan Yesus, aku ingin jadi orang yang hebat. Aku mau melayani Tuhan Yesus dan sesama manusia. Amin. Tuhan memberkati. Adik-adik, sebelum kita berdoa untuk tugas, ini yang buku lembaran terakhir ya adik-adik, lembaran yang keempat. Adik-adik nanti bisa menulis ayat hafalannya pada Filipi pasal 2 ayat yang keempat, yang Kak Yulia tadi bacakan. Kak Yulia bacakan lagi ya, Filipi pasal 2 ayat yang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dan yang tugas kedua, adik-adik bisa menulis seperti yang tadi ditirukan adik-adik. Aku ingin jadi orang hebat. Aku mau melayani Tuhan Yesus dan sesama manusia. Amin. Di sini kata-kata aku bisa diganti dengan nama adik-adik ya. Misalnya Kak Yulia,
Kak Yulia ingin jadi orang hebat. Kak Yulia mau melayani Tuhan Yesus dan sesama manusia. Amin. Mari kita berdoa adik-adik. Tirukan Kak Yulia ya berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu di pagi yang indah ini. Tuhan Yesus, aku mau melayani Tuhan Yesus dan aku mau melayani sesama manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Kak Yeyen dan Pak Erostam. Halo, sudah sama-sama mendengar firman Tuhan ya? Ternyata yang terbesar siapa Pak? bukan orang yang sok-sokan memerintah gitu, tadi ya. Di manapun itu. Tapi ternyata perintah Tuhan itu kok beda ya ternyata ya. Tadi perintah Tuhan kita disuruh apa Pak Ayo, harus jadi apa tuh? Orang yang rendah hati. Harus jadi orang yang rendah hati. Bukan hanya yang sok-sokan gitu. Mau melayani dan gak sok-sokan. Biasanya mungkin yang gini loh Kak Yeyen. Gimana Pak Juragan gitu. Juragan mau duduk. Kok nyapu malah mongko kon ngewangi mbokane isa-isa. Kon ngewangi bapake macul. Kon ngewangi kan senengnya ungkang-ungkang cekelan HP ini tok gitu. Pencet senam Mbak, senam jari. Kan ora apik itu ndak bagus. Nggak boleh. Boleh itu. Dan firman Tuhan tadi seperti itu ya. Iya betul Pak Jadi adik-adik hari ini diingatkan untuk mau melayani sesama. Contohnya kalau di rumah membantu orang tua ya Pak ya. Keren. Tidak marah-marah kalau dimintain tolong sama orang tua. Nah tadi tugasnya adik-adik di rumah pasti punya kertas bekas atau kertas kosong, karton juga atau buku adik-adik yang sudah tidak terpakai itu kan ada. Yang paling depan yang masih kaku itu loh. Nah itu bisa ditulis. Coba ikutin sekali lagi ya. Pelan-pelan biar adik-adik ingat tulisannya. Aku ingin jadi orang hebat. Kalau diperagakan? Aku ingin jadinya aku ingin jadi orang hebat. Itu yang pertama. Yang kedua, aku mau melayani Tuhan Yesus. Berarti aku mau melayani Tuhan Yesus. Yang ketiga, masih ada lagi? Ada. Masih. Dan sesama manusia. Tiga ya berarti. Tiga ya Pak ya. Aku ingin jadi orang hebat. Aku mau mengasihi Tuhan Yesus dan sesama manusia. Yang paling bawah ditulis amin. Tapi tadi Kak Yulia mengingatkan ya Pak ya. Akunya diganti nama adik-adik masing-masing. Namanya masing-masing yang menulis. Iya, yang menulis tadi. Jangan lupa ya. Nanti kalau adik-adik lupa nanti jangannya namanya Catherine diganti. Terus diganti yang lain. Yang lain nggak boleh. Harus jujur ya. Jujur. Sendiri. Kalau adik-adik lupa tulisannya apa, nanti ada kotakan di sini. Tinggal nanti dibantu sama Bapak sujud ditulisin, ada tulisannya. Oke? Nah, kalau sudah ditulis jangan lupa dikasih lubang paling atas untuk dikasih tali rafia. Ya, bisa ditempel di depan
pintu. Wah, ingat ya, banyak sekali loh kreativitas adik-adik ya Pak ya. Talinya nanti yang bagus dong. Oh, yang bagus, berwarna-warni ya. yang berwarna-warni. Kalau nggak punya boleh rapiah apa? Rapiannya boleh tapi dipelintir rapiannya yang warna-warni. Oke. Siap Pak. Jangan warna hitam tok lo ya. Oke, Pak Yep. kita nyanyi dulu dong sebelum Nyanyi ditutup. lagi. Iya. Nah, kira-kira siapa yang boleh melayani ya? Perintah Saya saja Pak. Oh nggak boleh. kita nanti yang kakek-kakek. Siapa yang punya kakek? Punya nenek? Saya punya Punya, nenek, ya? punya Nah, kakek. boleh nggak melayani sampai usia segitu? Boleh Pak Rustam. Nah, ada lagunya itu. Ada, bahkan yang tante-tante, om-om itu juga Tahu boleh nggak melayani. tante-tante itu Mak De Bude? Iya ya, Iya. tante, om itu Pak De Bude gitu ya. Mak De Bude. Leknya. Mak De Bude gitu ya. Boleh Yuk, ya? ayo Pak Rustam kita nyanyi kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om. Kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om. Pemudanya, pemudinya, sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama, sama-sama, sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama, sama-sama, sama-sama melayani Tuhan. Sekali lagi yuk. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om. Pemudanya, pemudinya, sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama, sama-sama, sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama, sama-sama, sama-sama melayani Tuhan. Ternyata semuanya kelompok usia dari kecil sampai yang sepuh itu masih boleh melayani. Ya. Keren. Tidak boleh berhenti untuk melayani Tuhan ya. Iya siap. Pasti adik-adik ini yang jadi kekuatan ya. Terus semangat gitu melayani Semangat. Tuhan seperti itu ya. Oke, kita mau tutup ibadah kita hari ini ya Pak ya, dengan berdoa. Kita mau lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan di pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah sekolah minggu. Kami mau Tuhan senantiasa setia untuk melayani Engkau, taat kepadamu Tuhan. Selain kami mengasihi Engkau, kami juga mau mengasihi sesama kami. Tolong kami Tuhan Yesus, untuk kami boleh melakukan firman-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami di hari ini. Kami mau serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Kepadamu Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita pujikan kerja buat Tuhan selalu manisin. Bukan hanya diam saja itu ya. Enggak harus boleh. memang benar-benar dihidupi ya, harus semangat Iya. benar ya. Enggak boleh hanya di mulut saja ya Pak ya. Karena melayani Tuhan itu bukan hanya duduk diam, harus dikerjakan. Oke, yuk kerja buat Itu Tuhan. menyenangkan ya. Iya betul Pak Buat Rustam. Tuhan ya. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan
Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis. Biar tanpa upah, Biar tanpa upah selalu manis. Selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis, membawa diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis, 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 manis. Ikut Tuhan selalu manis, manis, manis. Ikut Tuhan selalu manis, ikut Tuhan selalu manis, ikut Tuhan selalu manis. Sampai jumpa adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Dadah.